Perkenalkan, kami kelompok 1 dari Logika dan Algoritma. Pada saat ini, kami akan menjelaskan beberapa soal yang sudah ditugaskan kepada kami. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama, saya sendiri sebagai Gerard Senduk. Kedua, Faresi di Lapanga. Ketiga, Michael Pala. Kita masuk ke soal yang pertama. Jawaban dari nomor 1 algoritma. Yang pertama, angka pertama yaitu mulai. Angka kedua, masukkan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga sebagai bilangan bulat. Ketiga, baca bilangan 1. 4, baca bilangan 2. 5, baca bilangan 3. Angka keenam, jika bilangan pertama lebih dari bilangan kedua dan bilangan pertama lebih dari bilangan ketiga, maka kerjakan langkah 8. Selain itu, langkah ke-7. Jika bilangan kedua lebih dari bilangan pertama dan bilangan kedua lebih dari bilangan ketiga, maka kerjakan langkah ke-9. Selain itu, kerjakan langkah ke-8. Cetak bilangan terbesar bilangan pertama. Langkah ke-9, cetak bilangan terbesar bilangan kedua. Angka ke-10, cetak bilangan terbesar bilangan ketiga. 11, selesai. Untuk flowchart menentukan bilangan terbesar pertama-tama kita mulai dengan terminator simbol, lalu menggunakan preparatory simbol. Kita akan mempersiapkan angka-angka yang akan kita tentukan menjadi bilangan terbesar. Setelah itu kita menggunakan input-output simbol untuk membaca angka 1, 2, dan 3. Langkah selanjutnya dengan menggunakan decision simbol, kita akan mengikuti beberapa syarat seperti apa yang ada di gambar. Kemudian, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya untuk mencetak bilangan besar pertama, kedua, dan ketiga dengan menggunakan input-output simbol. Setelah selesai atau stop dengan menggunakan terminator simbol. Selanjutnya untuk algoritma yang kedua, yaitu untuk menentukan nilai huruf dengan percabangan yang sudah disediakan. Untuk step pertama, kita mulai dengan start. Lalu yang kedua, memasukkan nilai sebagai bilangan bulat atau desimal. Lalu langkah selanjutnya kita membaca nilai yang sudah dimasukkan, baik itu bilangan bulat atau desimal. Lalu langkah keempat, jika nilai lebih dari 80 dan kurang dari sama dengan 100, maka kita lompat ke angka 9. Jika tidak atau selain itu, maka kita lanjut ke step 5, yaitu jika nilai lebih dari 65 dan kurang dari sama dengan 80, maka lompat ke langkah 10. Lalu jika tidak atau selain itu, lompat ke langkah 6, yaitu jika nilai lebih dari 55 dan kurang dari 65, maka kita mengerjakan langkah 11. Selain itu, jika nilai lebih dari 39 dan kurang dari sama dengan 55, maka kita akan lompat ke langkah 12. Lalu jika tidak dan selain itu nilai lebih dari 39, maka kerjakan langkah 13. Untuk langkah 9 kita akan mencetak nilai A, langkah 10 mencetak nilai B, langkah 11 mencetak nilai C, langkah 12 mencetak nilai D, dan langkah 13 kita mencetak nilai E sesuai dengan percabangan yang sudah kita lakukan di langkah 4 sampai 8. Lalu setelah itu kita stop. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu flowchart untuk menentukan nilai huruf berdasarkan percabangan nilai angka yang disediakan. Pertama-tama kita mulai dengan start dalam simbol terminator, lalu tanda panah ke bawah menggunakan input-output simbol, kita memasukkan nilai angka. Lalu tanda panah ke bawah lagi dengan menggunakan decision simbol, kita memasukkan salah satu syarat, yaitu jika nilai lebih dari 80 dan kurang dari 100. Jika ya, maka kita akan mencetak nilai huruf A menggunakan processing simbol. Lalu jika tidak, kita lanjut ke syarat selanjutnya, yaitu jika nilai angka
lebih dari 65 dan kurang dari sama dengan 80, jika ya kita menggunakan processing simbol mencetak nilai huruf B, dan jika tidak kita lanjut ke syarat selanjutnya. Jika nilai angka lebih dari 55 dan kurang dari sama dengan 65, jika ya kita menggunakan proses simbol untuk mencetak nilai huruf C, dan jika tidak kita lanjut ke syarat selanjutnya. Syarat selanjutnya yaitu nilai angka lebih dari 39 dan kurang dari sama dengan 55. Jika ya kita cetak nilai huruf D menggunakan processing simbol, dan jika tidak kita lanjut ke syarat yang terakhir, yaitu jika nilai kurang dari 39, maka kita cetak nilai huruf E, dan jika semua sudah dicetak, maka semuanya kita akan pergi ke cetak nilai yang menggunakan input output simbol sebagai output. Lalu setelah itu tanda panah ke bawah dan stop. Demikianlah penjelasan logika dan algoritma dari kelompok 1 disampaikan. Terima kasih.